Halo, Ronald di sini. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat semua. Ini gue lagi jalan-jalan sama anjing gue, anjing mertua gue sih sebenarnya. Seperti yang gue udah sering mention di video-video sebelumnya, anjing di Norway itu harus sering-sering dibawa keluar. Ini cuaca cerah banget. Padahal sih sebenarnya dingin. Kom. Sekarang itu kalau nggak salah minus 9 atau 10 gitu. Ini gue harus tunjuk sama kalian. Tuh. Minus 9 bakalan bisa sampai minus 12 nanti malam. Ini termasuk dingin, dan jalanan kalau udah kayak gini jadi licin. Tuh. Ya, buat yang baru nemuin video gua mau ngucapin selamat datang, salam kenal. Di channel gue ini gue bakalan bagi-bagi info tentang seputar Eropa, terutama Norwegia, di mana gue tinggal. Jadi kalau kalian tertarik seputar Eropa, khususnya Norwegia, tolong support gue dengan mengklik tombol subscribe dan follow gue di sosial media gue di TikTok dan Instagram dengan akun yang sama, Ronald_R_Situmorang. Thank you buat supportnya. Ini jalanan benar-benar licin banget sekarang, kalau kalian bisa lihat. Dan memang wajar nih, kalau bukan wajar sih, memang biasa di sini di Norway itu kalau udah jalanan licin kayak gini. Ini kan es nih. Tuh, bekas orangnya licin. Nah, ini dibikin kerikil, dikasih kerikil. Ini semua kerikil-kerikil kecil. Ini ada yang petugasnya yang naruh tiap hari lah gitu, biar nggak licin. Jadi jangan. Ini karena kebetulan ini juga ini apa, TK, jadi wajib masukin ke sini. Wajib. Ini kalau misalnya ada orang yang kecelakaan di jalan ini kayak kelurahannya, atau ya kelurahan lah, kalau di sini disebutnya komunanya bisa disalahkan karena lalai, dan kita sebagai warga bisa langsung komplain, ngirim komplain atau ngirim saran. Oh, di sini jalanan licin, harap dipantau. Di video ini gue mau ceritain atau spill gaji-gaji di Norway. Jadi buat kalian yang tertarik ingin kerja di Norway, ini bukannya data yang konkret, tapi setidaknya ada gambaran dari info yang bakalan gue kasih buat kalian. Gaji di Norway ini mungkin salah satu topik yang enak kalau diomongin karena bersangkutan dengan uang. Tapi sebelum gua jabarin satu-satu gaji-gaji di Norway sesuai profesinya, gue bakalan cerita sedikit dulu, jelasin. Di Norway itu gaji kita dipengaruhi oleh pengalaman dulu, terus usia, terus pendidikan. Kenapa usia? Karena di Norway itu ada batas usia untuk pensiun. Dari berbagai profesi beda-beda batas usianya. Jadi usia itu menentukan gaji kita, dan pengalaman berapa lama kita kerja di bidang yang sama, terus pendidikan, kalau pendidikan kita memang sesuai dengan pekerjaan yang bakalan kita lamar. Contohnya kayak gua sekarang itu kerja part time di salah satu fast food. Dulu gua pas pertama kerja, ditambah gua belum tahu bahasa, itu gaji gua itu per jamnya itu 168 kalau nggak salah, ditambah karena restoran atau tempat gua kerja itu fast food itu buka 24 jam, bukan 24 jam sih, buka 7 hari dalam seminggu. Jadi kalau misalnya kita kerja hari Sabtu dari jam 2 lewat jam 2 itu tambahan 24 kroner, dan hari Minggu full itu tambah 24, ditambah kalau lewat shift malam lewat jam 9 itu ditambah lagi
34 atau sekitar segitulah, 34, katakanlah 34. Itu shift malam, bukan shift malam, itu kalau kita kerja lewat dari jam 9. Contohnya kalau gua kerja dari jam 4, katakanlah pulang jam 10, jam 4 itu udah dimasukin dari 168, udah ditambahin tuh dari jam 4. Jadi gaji gue itu bukan 168 pada hari itu, pada hari Sabtu udah ditambah 24. Terus kalau gue pulang dari jam 11 contohnya, sampai jam 11 kerjanya, dari jam 9 ke jam 11 itu tambah lagi 34. Jadi lebih dari 200 lah. Nanti gue jumlahin biar gampang juga kalian taunya. Nah, setelah gue kerja dulu awalnya di Norway gaji segitu, terus gue pindah ke Oslo, gue ngelamar di restoran yang sama. Itu gampang banget di restoran yang sama, karena gue direkomendasiin sama bos gue yang di Verdal dulu, di tempat rumah gue yang lama. Nah, gue begitu masuk sini udah langsung otomatis, karena udah lewat dari 3 tahun, gue udah lebih dari 3 tahun pengalaman gue kerja di situ. Gue langsung dapat gaji 198 per jamnya. Terus ya ditambah tetap bonus jamnya tetap lewat hari Sabtu lewat jam 2 itu 24. Terus hari Minggu full, walaupun lu masuk jam 8 pagi udah ditambah 24 tuh. Berapa gaji pokok lo udah ditambah 24 kroner per jam. Terus ditambah hari lewat jam 9 malamnya ditambah lagi. Kayak gitu seterusnya, dan itu sesuai pengalaman. Jadi kalian juga di sini semua gaji yang gue spill itu sesuai dengan pengalaman, pendidikan, dan usia. Itu gambaran sedikit dari pengalaman pribadi. Sekarang gue mau kasih kalian gambaran gaji per jam sesuai dengan profesi. Gue disclaimer dulu, ini tidak menjadi patokan kalian untuk menanyakan gaji kalian ke bos kalian kalau misalnya kalian sudah dapat kerja di sini. Tapi ini menjadi acuan buat kalian, oh segini ternyata rata-rata, jadi bisa up and down. Oke, kita langsung ke profesi pertama. Nah, untuk di profesi pertama itu adalah profesi bangunan. Di profesi bangunan ini juga gue cuman ngambil secara garis besarnya aja, karena setahu gue di profesi bangunan juga ada macam-macam. Ada yang bikin lantai, ada yang bikin atap, ada yang bikin penghangat, atau macam-macam lah. Tapi pada umumnya di profesi bangunan ini untuk pekerja di bawah usia 18 tahun itu 137 kroner. Mungkin ada dari kalian yang nanya, kok ada yang bisa kerja di usia di bawah 18 tahun. Karena kayak gini, sistem di Norway itu gue jelasin juga sedikit biar kalian gampang pahamnya. Sistem sekolah di Norway itu, jadi tahun pertama SMA kalian ngambil sekolah umum, terus tahun kedua kalian bisa ngambil jurusan. Nah, di tahun ketiganya itu kalian bisa kayak magang gitu. Magangnya di sini itu setahu gue ya, di Indonesia itu magang kita nggak dibayar. Nah, kalau di sini magangnya itu dibayar. Nah, itu makanya ditulis untuk karyawan di bawah usia 18 tahun, karena pasti ada pelajar yang magang gitu. Nah, kalau di atas 18 tahun tapi aduh ini licin banget nih. Tunggu gua dulu. Come here. Licin banget di sini. Ada kecil. Ya, kalau di usia 18 tahun, di atas usia 18 tahun tapi belum ada pengalaman, itu gajinya 207, sekitar 207 kroner per jamnya. Nah, untuk yang sudah berpengalaman, yang sudah memiliki pengalaman di bidang bangunan, gajinya itu sekitar 230 kroner. Nah, semua itu kalau kalian lembur itu dibayar 40% dari gaji kalian, kecuali kalau yang di bawah usia 18 tahun. Karena di Norway itu ada peraturan di bawah usia 18, gue lupa 18 atau 20, sekitar segitulah. Itu tidak bisa bekerja lebih dari jam 9 malam. Jadi semua kayak di tempat gue kerja, di restoran gue kerja itu juga karyawan-karyawan yang anak sekolahnya yang di bawah 20 kalau nggak salah di tempat gue. Nah, itu nggak bisa kerja lewat dari jam 9. Kita lanjut ke profesi berikutnya. Profesi berikutnya adalah pembersih, atau kalau lebih akrab kita sebut cleaning service gitulah. Tapi cleaning service-nya ini kalau di Norway itu tidak melulu harus bekerja kayak di kantor, di hotel.
atau tempat-tempat pada umumnya. Cleaning service di Norway itu bisa juga membersihkan rumah privasi kayak rumah gua, bisa gua kontak orang untuk membersihkan rumah gua gitu. Jadi kalau di Indonesia kan ada pembantu atau asisten rumah tangga gitu yang bersihkan. Nah kalau di Norway itu jarang orang yang pakai asisten rumah tangga, tapi sekali pengen ada yang bantu, mereka calling perusahaan cleaning service dan mereka mengirimkan seseorang untuk membersihkan rumah kita. Nah perjalanan dari kantor atau dari rumah si pekerja ke rumah kita itu udah dihitung jam, udah dihitung jam kerja gitu. Jadi kalau jaraknya 30 menit itu udah dari rumahnya dia udah dihitung tuh. Jadi beberapa profesi di Norway itu kita dihitung mulai dari keluar pintu rumah kita sendiri. Jadi begitu kita keluar dari pintu kita, jam berapa itu udah dihitung waktu kerja. Nah kalau gaji di pembersih di Norway atau cleaning service di Norway di bawah usia 18 tahun itu 153 kroner, sekitar segitu. Kalau yang sudah berpengalaman atau di atas usia 18 itu gajinya minimum 204 kroner, sekitar segitu. Nah kalau yang bekerjanya di antara jam 12 sampai jam 6 pagi itu minimum perusahaan minimum ya menambahkan per jamnya itu 27 minimum. Bisa sesuai pengalaman, bisa lebih besar, bisa 30 mungkin 30 sekian atau sekian. Tapi semuanya itu ada peraturannya kalau kalian lihat di website. Jadi semuanya ya tercantum gitu loh, jelas di website kalau kita mau nyari. Itu untuk profesi pembersih di Norway atau cleaning service. Kita lanjut ke profesi berikutnya. Info aja di Norway itu kalau kalian memiliki anjing, selain di tempat-tempat khusus kalian bisa melepaskan anjingnya kayak di tempat hiking dan beberapa tempat hiking juga ada peringatan kalau kalian harus memakai leash kayak gini untuk leashnya. Dan disediakan juga di Norway tempat untuk anjing bermain lepas kayak gini. Ini waktu buka, ini dikandangin, ini luas nih sampai ke sana. Jadi anjing bisa bebas. Ini gue mau lepasin anjing gue ke sini. Sini. Ya, kom. Wen. Ini harus tutup dan kita bisa ngelepasin. Ya, masuk. Hiya. Kasih karena ini licin jelas karena tidak ada ditaruh kerikil, itu dia bebas tanpa list. Ini list yang gue pegang. Dan kita harus bawa plastik kayak gini untuk kotorannya. Kalau dia buang air besar di tempat umum, kita harus ngambil pakai plastik kayak gini. Itu wajib, atau ada nanti orang yang lihat itu bakalan marah dan ngasih tahu kita. Jadi setiap gue keluar itu bawa muter anjing gue harus ada plastik kayak gini. Nah sementara anjing gue main-main di sini, nah, ini luas nih. Di sini itu trekking untuk jalan atau main ski. Nah sementara anjing gue main-main, kita lanjut ke profesi berikutnya. Profesi berikutnya itu adalah akomodasi kayak perhotelan gitu, atau pelayan kayak pelayan restoran, atau yang kerja di catering. Nah di sini itu di profesi yang ini agak kriteria usianya itu di beda-bedain. 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, dan di atas 18 tahun. Untuk usia yang 16 tahun itu gaji per jamnya itu sekitar 118 kroner. Terus yang usia 17 itu 127 kroner. Sementara yang usia 18, yang udah mencapai usia 18 itu gaji rata-ratanya itu 141 kroner. Nah kalau gaji yang buat usia 18 tahun tapi sudah melewati 4 bulan, kira-kira 4 bulan atau 3 bulan praktek kerja, itu dibayarnya 179 kroner per jamnya. Dan ini semuanya juga upah untuk weekend dan segala macamnya itu tergantung dari perusahaannya. Tapi minimum upahnya itu minimum 20 ditambah 27 kroner
per jamnya minimum. Itu untuk profesi catering, kayak pelayan restoran kayak di gua. Makanya waktu gua masuk kemarin, ini semua gaji yang gua spill ini adalah per tanggal Desember 2022. Jadi udah masuk ke 2023, udah berlaku. Jadi ini kayak gaji yang terbaru lah. Kita lanjut ke profesi berikutnya. Nah, profesi berikutnya adalah pertanian. Di pertanian, kalian itu digaji sesuai dengan kriteria, itu di bawah usia 18 tahun atau di atas 18 tahun. Nah, kalau di bawah 18 tahun itu gajinya 123 kroner per jam. Nah, kalau di atas 18 tahun itu sekitar 154 per jam. Itu kalau karyawan tetap. Masuk ke profesi berikutnya, itu profesi perikanan. Di profesi perikanan ini kalian ditentukan oleh 2 kriteria aja, yaitu kriteria produksi kayak produksi perikanan atau keterampilan, mungkin berlayar nangkap ikan. Nah, kalau kriteria produksi itu gaji kalian per jamnya itu 199 kroner, sekitar segitu per jamnya. Nah, kalau kalian di keterampilan mungkin dalam berlayar atau nangkap ikan gitu, itu 213 kroner per jamnya. Kalau di antaranya itu kalian di profesi produksi atau keterampilan, kalian di bawah usia 18 tahun, minimum gaji kalian itu 80% dari gaji yang gue sebutin tadi. Sekarang kita ke profesi berikutnya. Ini kayaknya udah cukup dia lari-lariannya, kita keluar sekarang. Kok berah? Ini tempat parkir ya, jadi orang bisa bawa mobil ke sini, terus naruh anjingnya di sini. Sambil jalan pulang, gue sebutin profesi berikutnya, yaitu profesi di bidang listrik. Nah, di profesi listrik kalian itu digaji, kalau karyawannya, maksudnya yang in charge-nya, itu digaji 234 kroner per jam. Terus kalau asistennya yang ngebantu itu digaji sekitar minimum 205 kroner per jam. Nah, ini juga ditambahkan kalau perusahaannya hanya menyediakan jasa servis listriknya atau jasa listriknya itu 2 shift, itu ditambah 17% dari gaji per jamnya. Kalau 3 shift ditambah 27% dari gaji per jamnya. Jadi beberapa perusahaan kan ada yang by calling gitu ke rumah-rumah gitu. Karena di sini itu terutama kelistrikan itu setiap rumah tidak disarankan untuk memperbaiki atau mengganti atau menambahkan kelistrikan di rumahnya. Contohnya kalau mau menambahkan saklar gitu atau buat nambah colokan di rumah gitu, itu disarankan menghubungi perusahaan listrik ini. Makanya ada yang bisa malam karena mungkin ada kerusakan di setiap rumah individu gitu, rumah pribadi ada kerusakan. Jadi kalau malam callingannya kan ada yang 3 shift kerjanya, ada yang 2 shift gitu. Makanya ada penambahannya, kalau yang kerjanya 2 shift 17% dari gaji per jam, kalau yang 3 shift 27% dari gaji per jam. Kita lanjut ke profesi berikutnya. Profesi berikutnya adalah profesi transportasi, kayak taksi, bus, atau tram. Itu per jamnya sekitar 194 per jamnya minimum untuk gajinya. Karena semuanya itu di sini tentunya kalau di profesi ini nggak ada yang di bawah usia 18 tahun. Karena usia 18 tahun itu tidak boleh mendapatkan SIM tentunya. Kayak super taksi gitu, itu nggak boleh. Untuk transportasi barang ini beda lagi. Kalau ceritanya transportasi barang seperti bantuin kita pindah, kalau yang bantuin kita pindah biasa itu udah dipatok berapa ribu gitu gajinya gitu, untuk upahnya. Nah, kalau misalnya profesi antar barang kayak barang ke toko-toko gitu kan termasuk transportasi juga. Nah, itu 196 kroner per jam. Nggak beda jauh kalau transportasi penumpang sama transportasi barang.
Gue udah sampai rumah, udah bikin kopi. Kalian bisa lihat tangan gue udah merah banget tuh, udah kedinginan. Makanya bikin closingnya di sini. Itu adalah gaji-gaji di beberapa profesi di Norwegia, berlakunya dari tanggal 15 Desember 2022. Jadi harusnya di 2023 Januari ini udah berlaku. Itu adalah sedikit info gaji-gaji beberapa profesi di Norwegia. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian, terutama buat kalian yang mau bekerja di Norwegia. Mungkin ini bermanfaat juga sebagai acuan buat kalian yang mau bekerja di Eropa, karena sistemnya mungkin hampir sama. Kalian dapat uang libur, dapat uang lembur, dapat upah minimum, dan kalian juga harus membayar pajak. Terima kasih buat kalian yang selalu support gua, yang mantengin sampai sekarang. Jangan lupa share video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian atau teman-teman kalian. Makanya kalian share video ini. Jangan lupa support gue juga dengan mengklik tombol subscribe, biar gue makin bersemangat membagikan info-info seputar Eropa, khususnya Norwegia buat kalian. Jangan lupa follow gue di sosial media gue, di TikTok dan Instagram dengan akun yang sama, Ronald_R_Situmorang, biar gue bisa berinteraksi secara live dengan kalian. Jadi kalian juga lebih update dapat informasinya gitu. Dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.